wal Islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu menegakkan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian beberapa menit ke depan kita lanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Ahad. Insya Allah nggak lama-lama, karena tadi malam sudah ada peringatan Maulid ya. Sampai jam berapa, Pak? Oh, jam 9. Masih siang ya. Dikira sampai jam 2, Pak. Dulu waktu di pesantren Maulid itu sampai jam 2, jam 3 itu, Pak. Ya, Cigombong. Kayak dongdang sagala. Ya. Kayak Pildacil kan. Penceramahnya banyak itu. Ya, ada 10, ada 15 penceramah. Satu penceramah 5 menit tapi ya. Ya, alhamdulillah sekalian, kita semua keadaan sehat walafiat ya. Dan yang terpenting, Allah masih limpahkan pada kita nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat yang Allah curahkan itu dapat kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah kepada Allah, dan tetap dalam keimanan, sehingga ketika kita menghadap Allah membawa iman dan keadaan husnul khatimah. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak Ibu rahimakumullah, memang sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasul yang kita cintai lahir ke dunia, dan pada akhirnya beliau akan mendapatkan tugas dari Allah, yaitu menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Dan salah satu pilar iman kepada Allah adalah percaya kepada para utusan Allah, kepada Rasul-Rasul Allah. Dan itu dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi Al-Baqarah ayat 285, di situ ada 4 pilar keimanan atau rukun iman lah ya, yang harus kita ketahui. Nanti dikuatkan pada Rasulullah, pada sabda Rasul menjadi 6 ya, apa? 6 rukun iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaika. Apa? Amanar rasul bima unzilaka min rabbih. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masih. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang ya kewajiban kita untuk beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada juga kitab yang Allah turunkan, dan kepada rasul-rasul yang Allah utus. Al-Baqarah berapa? 285. Kemudian ketika Rasul ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang 3 hal. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Jadi ada 3 pertanyaan Jibril kepada Rasulullah. Ketika ditanya tentang Islam, ma huwal Islam? Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada
alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jawaban Rasul ini dirumuskan menjadi rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kemudian ketika Rasul ditanya tentang iman, mahwal iman, apa itu iman wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Maka Rasul menjawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Rasul menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkannya, kepada para rasul yang diutusnya, kepada hari kiamat dan ketetapan Allah, qada dan qadar, baik dan buruk. Nah, definisi apa? Jawaban Rasul itu didefinisikan atau dirumuskan menjadi rukun iman. Bapak, rukun iman. Jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ya, itu sebenarnya ya diambil dari sabda Rasul ketika ditanya tentang Islam, tentang iman. Maka yang ketiga ditanya tentang ihsan. Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah, menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Nah, ini pengertian ihsan. Jadi kalau iman itu titik ya, beratnya pada keyakinan, kepercayaan. Kalau Islam itu stressingnya pada ketundukan dan kepatuhan, kalau ihsan itu menggabungkan antara keyakinan dengan ketundukan. Itulah rahimakumullah ya, 3 menjadi rukun agama. Apa Pak? Rukun agama. Arkanuddin apa? Arkanuddin, yaitu iman, Islam dan ihsan. Yang mana iman itu ada rukunnya berapa? 6 rukun iman, dan Islam ada rukunnya yaitu 5 serta ihsan tadi. Nah, di antara rukun iman yang 6 itu adalah percaya kepada para utusan Allah, para rasul-rasul Allah. Sesuai tadi dengan surah Al-Baqarah ayat berapa? 285. Siapa rasul itu? Ini dalam, kalau kita lihat surah An-Nahl ayat 43. Jadi siapa Pak? An-Nahl ayat 43 itu dijadikan sebagai ya landasan untuk mendefinisikan rasul. Ar-rasul huwa ar-rajulul mustafa al-mursal. Apa Pak? Ar-rajulul mustafa al-mursal minallah birisalah ilan nas. Jadi laki-laki. Jadi apa? Rasul laki-laki. Ar-rajulul mustafa ya, al-mursal minallah ya, laki-laki pilihan. Jadi laki-laki pilihan. Kalau begitu, maka kalau ada wanita yang mengaku rasul, itu bertentangan dengan definisi ini dan dengan ayat Al-Quran tadi. Surah apa? An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu landasannya. Jadi kalau saya mengatakan Rasul adalah laki-laki pilihan yang diutus oleh Allah ya, membawa risalah Allah, membawa petunjuk Allah, membawa wahyu Allah
kepada manusia, itu landasannya. Surah apa, Pak? An-Nahl ayatnya 43. Surah nomor 16 ayat 43. Bahwa semua rasul itu adalah laki-laki. Makanya dalam ayat itu disebut rijalan. Apa, Pak? Rijalan. Itu jamak dari rojul. Ya, plural. Rojul itu singular ya. Mufrad. Itu rojulun. Kalau jamaknya rijal. Maka di sini dinyatakan bahwa semua rasul itu laki-laki. Ya, Adam sampai Nabi besar Muhammad yang wajib kita ketahui berjumlah 25 itu semuanya laki-laki. Maka sekali lagi kalau ada seorang wanita yang mengaku rasul ya, maka bertentangan ya dengan ayat ini. An-Nahl ayat 43. Karena sesuai dengan definisi rasul adalah laki-laki pilihan. Ya, apa Pak? Seorang laki-laki pilihan ya untuk menyampaikan risalah Allah. Siapa yang memilih? Allah. Bukan hasil konsensus manusia gitu. Ya, jadi Rasul itu bukan hasil ijma manusia, bukan hasil kesepakatan manusia, tapi langsung Allah yang memilih ya hambanya pilihan tersebut. Yang semuanya adalah laki-laki. Yang hamba tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan petunjuk Allah, risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Bapak rahimakumullah. Nah, kemudian kalau kita buka surah Al-Ahzab ayat 40. Tadi Rasul laki-laki Pak ya. Al-Ahzab ayat 40 itu menunjukkan bahwa Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sebagai landasan buat kita. Kalau ada sekarang ini orang mengaku Rasul, kita punya nih landasan Al-Qur'annya. Surah apa Pak? Al-Ahzab ayat 40. Surahnya nomor 33 Al-Ahzab ya. Ayatnya nomor 4. Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mirijali walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Apa Pak? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi itu landasan bahwa Rasul terakhir itu bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi bukanlah Muhammad itu seorang bapak dari laki-laki dan kalian. Jadi ini sebenarnya mengoreksi ya ungkapan orang-orang Arab waktu itu bahwa Zaid bin Harisah disebut dengan Zaid bin Muhammad. Jadi Rasulullah itu mengangkat anak Pak, Tabani namanya Zaid. Apa? Zaid punya bapak namanya Harisah. Zaid bin Harisah. Karena Zaid itu diurus Rasul dari semenjak kecil, maka orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Apa? Zaid bin Muhammad. Ini menunjukkan bahwa memang kalau ada seorang mengangkat anak tidak boleh ya dinasabkan kepada bapak angkatnya, tidak boleh. Tetap kepada bapak biologisnya. Apa? Bapak biologis. Seperti Zaid. Zaid walaupun diurus dari kecil oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh dikatakan Zaid bin Muhammad. Tetap Zaid bin Harithah. Jadi nasabnya kepada siapa? Kepada bapak biologisnya. Karena tabani itu mengadopsi anak tidak ada implikasi hukum apa-apa. Kecuali sebuah kesalehan sosial tingkat tinggi. Itu ya. Itu tabani. Mengangkat anak kesalehan sosial. Dari segi hukum tidak ada. Ya, misalkan tidak ada dampak hukum perwalian kan tidak boleh ya. Kalau misalkan diangkat anak perempuan tetap kalau jadi menikah yang jadi wali bapak biologisnya itu kan. Tidak ada implikasi kewarisan juga tidak ada.
Jadi anak angkat tidak dapat waris ya, dari yang mengangkatnya. Tapi kalau wasiat boleh kan? Wasiat boleh saja. Atau infak sedekah. Ya, tidak ada implikasi perwalian dan juga apa? Kewarisan. Rahimakumullah. Jadi ayat ini surah Al-Ahzab ayat 40 menjelaskan kepada kita bahwa nabi terakhir yang Allah utus bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada sekarang seorang manusia ngaku nabi, ya, ngaku utusan Allah, bertentangan dengan ayat ini. Karena Allah menyatakan nabi terakhir itu adalah Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setelah Rasulullah diutus tidak ada lagi kenabian, ya, nggak ada lagi roh. Karena Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia. Kafatal linnas. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku diutus untuk kalian semua. Itu firman Allah Al-Quran. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ini ayat populer ya. Al-Anbiya itu surah nomor 21. Ayatnya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi nabi terakhir bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa tugas Rasul, Bapak rahimakumullah? Paling tidak ada 7 tugas Rasul. Ya, kalau kita identifikasi dari firman Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hamilu risalah namanya. Apa Pak? Hamilu risalah. Membawa pesan Allah. Menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Membawa petunjuk Allah. Ya, menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Nanti lihat dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Surah apa Pak? Al-Jum'ah ayat 2. Itu merupakan ya informasi dari Allah tentang tugas Rasul. Di mana Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Nah, ini ayatnya. Jadi Allah yang mengutus seorang nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Nah, itu ummi. Apa Pak? Ummi. Karena nabi nggak bisa baca dan nggak bisa nulis aja. Orang mengatakan Al-Quran adalah dari Muhammad, ya. Kemudian bisa baca gitu, bisa nulis kan? Ya, itu akan lebih banyak fitnahnya kan. Jadi Allah itu maha tahu lah. Kenapa diutus, dipilih manusia terbaik bernama Muhammad yang ummi. Apa? Ummi. Tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Tapi bukan berarti tidak cerdas. Apa? Tidak cerdas. Ya, karena itu ya kita tahu bahwa salah satu sifat yang asasiah, ya, yang mendasar, yang fundamentum, yang elementer bagi setiap prosedur sifat fatona. Apa? Fatona. Selain sidik, amanah, fatona, tablik, dan lain sebagainya. Jadi Bapak sekalian, ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas Rasul menyampaikan walladzi ba'atsa fi ummiyin rasul minhum yatlu alaihim ayatihi, ya, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan petunjuk Allah, ya, kepada umat manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, nanti walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ayat ini sudah jelas menjelaskan kepada kita bahwa tugas Rasul itu apa Pak? Menyampaikan risalah Allah. Menyampaikan wahyu Allah pada umat manusia. Maka Bapak rahimakumullah, dulu kita ketika belajar agama ditanya, apa beda Nabi dengan Rasul? Itu Pak ya? Itu kan? Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, ini yang mudahnya begitu. Kalau Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikan, mendakwahkan pada umat manusia. Makanya itu semua dilandasi dengan ayat ini. Al-Jum'ah ayat berapa? Ayat 2. Walladzi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bahkan dalam pelajaran fikih dakwah ya, bahwa ayat itu jadikan sebagai tahapan dakwah. Apa? Tahapan dakwah Rasul. Ada 5 tahapan dakwah Rasul dalam ayat tersebut paling tidak. 1 namanya tabligh, 2 ta'lim, 3 takwin, 4 tanzim, 5 tanfid. Nah ini kalau dijelaskan bisa lama ini ya. Paling tidak intinya aja lah. Jadi apa? Marahilud dakwah namanya. Apa? Marahilud dakwah. Tahapan dakwah Rasul itu ada 5. Dalam kurun waktu 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Itu 5 tahapannya. 1 apa kan? Tabligh. 2 ta'lim. Kalau ini tabligh atau ta'lim? Nah, ini ta'lim, Pak. Kalau tadi malam tabligh. Tahu bedanya, Pak? Tadi malam Ustaz Yono ya? Nah, itu tabligh kan? Bahkan ada tabligh akbar ya. Ngundang Ustaz dari mana-mana, itu tabligh namanya kan. Tapi kalau ini ada sudah tak. Makanya karena talim itulah terus menerus terstruktur ya, barangkali juga ada macam-macam sudah tercadang. Kita kan dari akidah, dari akhlak dulu kan, kemudian ada fikih, dulu munakahat, fikih muamalah ya, ada fikih ibadah. Sekarang masih fikih ada ya. Kemarin baru bab air ya, bab toharoh Pak ya. Jadi itu ta'lim. Ada tabligh, ta'lim, takwin. Apa? Takwin, pembentukan. Pembentukan takwin. Tanzim, itu pengorganisasian. Baru tanfid, totalitas. Nah, ini 5 tahapan yang diambil, yang diekstrak ya dari surah Al-Jum'ah ayat 2. Kembali ke bahasan kitab sekalian. Ada 7 tugas Rasul. Yang pertama, hamilur risalah tadi kan. Bahwa Rasul itu tugasnya menyampaikan pesan-pesan Allah pada umat manusia. Menyampaikan risalah Allah. Yang kedua adalah menjadi saksi. Apa Pak? Menjadi saksi. Ya, saksi atas umat manusia. Saksi atas kerasulan sebelum beliau. Itu tugas Rasul yang kedua. Dan nanti di akhirat insya Allah kita semua pun umat Rasul menjadi saksi untuk manusia. Itu ayatnya ada pada surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 45. Apa Pak? 45. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Wahai Muhammad, wahai Nabi, aku mengutusmu kata Allah sebagai saksi. Ya, bahwa pesan Allah sudah turun, petunjuk Allah sudah disampaikan, ya. Al-Quran sudah turun kepada umat manusia. Dan Rasul akan menjadi saksi bahwa semuanya sudah Allah sampaikan pada dirinya dan Rasul menyampaikan kepada umat manusia. Jadi nanti di akhirat manusia
tidak ada alasan untuk kufur kepada Allah. Kenapa? Karena petunjuk sudah turun, Rasul-Rasul sudah diutus ke dunia. Kurang apa lagi kata Allah. Maka dalam surah Al-Isra ayat 15. Surah apa Pak? Al-Isra ayat 15. Allah berfirman di ujung ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Aku tidak akan mengutus, tidak akan menyiksa, mengazab manusia, kata Allah, sebelum aku mengutus para rasul. Jadi Allah tidak akan mengazab manusia kalau belum diutus para rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Jadi kami Allah tidak akan mengazab manusia sebelum diutus para rasul. Nah sekarang Rasul diutus. Nanti dilihat dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bahwa setiap zaman itu ada Rasul yang Allah utus. Setiap zaman. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Idris, Soleh, sampai ke Nabi Muhammad kan. Itu 25 Nabi setiap zaman. Itu ada pada surah apa? Al-Anbiya ayat berapa? 25. Wa ma arsalna min qablika rasulan min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu ayatnya ya. Tidaklah aku utus sebelum engkau hai Muhammad seorang rasul. Jadi ada rasul-rasul sebelum Muhammad diutus. Yang tugas rasul ini menyampaikan kepada umat manusia, ani budullah, agar manusia hanya beriman kepada Allah. Agar manusia hanya bertauhid kepada Allah. Annahu la ilaha illa ana fa'budu. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Jadi petunjuk sudah turun, Rasul sudah diutus, naon deui kurangna gitu. Apalagi kurangnya? Kenapa engkau nggak beriman juga, wahai manusia? Petunjuk sudah turun, Rasul sudah diutus, kenapa engkau tidak beriman kepada Allah? Dan nanti Rasul sebagai saksi bahwa semua Rasul-Rasul sudah diutus dan petunjuk sudah turun. Maka tugas Rasul yang kedua sebagai apa? Syahidan, sebagai saksi atas umat manusia yang tadi saya sampaikan bahwa petunjuk sudah turun dan sebagai saksi atas kerasulan setiap nabi di setiap zaman sekalian. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 143, nah ini juga ya, ini buat kita ini sebagai umat Rasulullah. Apa Pak? Al-Baqarah ayat berapa? 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini penyertaan juga. Jadi ternyata yang nanti akan diminta jadi saksi bukan hanya Rasulullah sebagai utusan Allah, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah akan juga menguatkan kesaksian Rasul atas umat manusia. Itu ada tadi ayatnya. Al-Baqarah ayatnya berapa? 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah jadikan kalian. Ini kita semuanya ya. Ummatan wasata. Umat terbaik. Umat penengah. Umat percontohan bagi umat-umat yang lain yang punya tugas syuhada'a 'alan nas, yang nanti akan menjadi saksi atas umat manusia. Makanya kita menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Nah, itu. Nah, jadi. Bahkan nanti di dalam kubur ada pertanyaan. Kisi-kisinya sudah sering kita dengar ya. Betul Pak ya? Kisi-kisi pertanyaan dalam kubur. Nggak ditanya berapa periode jadi presiden, nggak ditanya itu dalam kubur. Berapa asetmu, nggak ditanya begitu dulu, nanti di akhirat, di kiamat. Berapa pangkatmu di dunia, apa titelmu di dunia, nggak ditanya. Yang ditanya, man rabbuka, apa? Man rabbuka. Kan itu ya, man rabbuka. Kalau jawabannya Allahu Rabbi 100 gitu. Tapi kalau jawabannya Tuhanku matahari misalkan, Tuhanku api, ada kan? Di Majusi kan Tuhannya api, ya. Dan lain sebagainya lah. Nah, jadi yang benar apa jawabannya? Allah Rabbi. Kalau ditanya, waman nabiyuka? Ya. Kalau jawabannya Ahmad Musadek, salah jawabannya. Atau dia, ya, nah itu salah ya. Jawabannya apa? Yang terakhir Muhammad SAW. Itu berarti benar. Itu yang ditanya oleh Allah. Sampai begitunya, ya, keimanan kepada Allah dan para Rasul diantaranya itu menjadi keyakinan yang harus kita pegang sampai akhir hak. Maka untuk itu sekalian, ya, kita akan menjadi saksi atas umat manusia akan ketuhanan Allah, ya, akan kerasulan para Rasul yang 25 termasuk Rasul terakhir Muhammad SAW. Bapak rahimakumullah, itu yang kedua. Ini biar cepat ya. Tugas yang kedua Rasul itu adalah mubasyiron. Apa? Mubasyir. Itu memberikan kabar gembira, Pak ya, kepada orang-orang yang beriman tadi, yang beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, akan Allah perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dilihat dengan penuh kasih sayang. Dilihat dengan penuh rahmat. Bahkan rahimnya itu hanya untuk orang beriman. Kalau Bapak setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, atau baca Al-Fatihah ya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Itu ditafsirkan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah buat semua manusia tanpa diskriminasi lagi. Jadi begitu kasihnya Allah, setiap manusia mendapatkan kebaikan dari Allah. Coba lihat udara, kan nggak diberikan, hei udara, kamu nggak boleh diisap ya oleh orang-orang nggak beriman, kan enggak. Mau beriman, mau nggak beriman, dikasih oleh Allah rezeki. Tetapi ketika menafsirkan kata Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Nah itu ada penafsiran kata Rahim itu khusus Allah berikan nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal, kasih sayang. Nah ini saya kira terkait dengan mubasyiron, bahwa salah satu tugas Rasul atau yang ketiga tadi adalah menyampaikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada para Rasul, termasuk Rasul terakhir Muhammad SAW, dan bagi mereka adalah kenikmatan yang langgeng di akhirat. Dunia akan berkah, akhirat akan dapat pahala yang terbesar, ajrun kabir, apa? Ajrun kabir atau ajrun azim, pahala yang besar, yang agung, berupa ya surganya Allah ya, yang terakhir kan surga Pak ya, itu namanya tujuan, destinasi kita lah, ya berujung kepada al-jannah. Itu ada banyak ayatnya ya, diantaranya surah Al-Kahfi ayat 107. Apa? Al-Kahfi 107. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka surga tempat tinggalnya. Ya,
la yabghuna anha hiwala. Kalau sudah masuk surga, maka tidak akan mau keluar lagi gitu. Betah ya, belum keluar gitu. Juga belum. Itu surah Al-Kahfi ayat berapa? 107. Dan saya sering juga menyampaikan juga surah Al-Bayyinah ya, Pak ya. Al-Bayyinah ayat 78 itu. Nanti lihat Pak ya. Coba Pak, Al-Bayyinah ayat 78. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu balasan bagi mereka jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu ayatnya. Itu balasan. Berita gembira nih buat kita semua. Ridho Allah, kenikmatan sudah menunggu nanti di akhirat. Tinggal kita maunya kapan? Mau duluan silakan. Atau nanti dulu belakangan ya. Ngumpul amal sore dulu Pak ya. Ngumpul bekal dulu Pak. Tinggal kapan? Udah disediakan oleh Allah. Itu Allah kan tadi kan. Nanti lihat surah At-Taubah. At-Taubah ayat 20 sampai ayat 22. Itu. Ya. Ada 5 itu kan. Kabar gembira buat orang yang beriman. Ya, 5. Surah Al-Ghasyiyah. Sering itu saya sampaikan. Al-Ghasyiyah ayat berapa? Ayat 8 sampai 16. Wujuhu yauma idzin na'imah. Lisaiha radiyah. Baik sekali itu janji Allah. Ini kabar gembira, Pak. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bayangkan kalau ada seorang memberi kupon kepada manusia. Ayo, nih kupon. Tiap orang dapat sembako, ya. Misalkan beras 25 kg, ya. Uang 100.000. Minyak goreng 2 kilo. Dapat kupon. Wah, itu loba udah datang. Bener nggak Pak? Dijug-jug tuh ya. Padesak-desak gitu kan. Itu baru segitu Pak. Ini surga dijanjikan. Nggak padesak-desak gitu ya Pak ya. Nah, tinggal kalau nggak percaya silakan aja dibuktikan ya. Duluan ke sana nanti WA. Bener itu ayat itu. Bapak rahimakumullah, jadi tugas Rasul yang ketiga mubasyir. Yaitu banyak ayatnya Al-Qur'an tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada ketuhanan Allah dan kepada kerasulan, termasuk Rasul Muhammad sebagai utusan terakhir yang Allah utus pada semua umat manusia. Tadi banyak aja Pak ya. Ada pada surah Ali Imran juga ada ya. Ali Imran ayat 15-16. Itu juga Allah berikan. Itu ada bidadari-bidadari itu. Ada juga kan. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Itu Pak. Ayat 15 itu. Ayat 16-nya ciri-cirinya. Alladzina yaqulun Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu Ali Imran 15-16. Itu pun kabar gembira buat kita. Ada lagi surah Az-Zariyat ayat 15. Juga kabar gembira yang Allah sampaikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah kenikmatan yang langgeng nanti di akhirat. Bapak rahimakumullah, maka alhamdulillah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada Rasul-Rasul Allah, beriman pada hari kiamat, bahkan qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya. Dan kita laksanakan dan menjadi tuntunan Allah dan Rasulullah. Maka kita layak mendapatkan mubasyiron atau basyiron, kabar gembira dari Allah. Contohnya aja Pak, yang kita kerjakan, sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama,
Dari sholat sendirian, berapa Pak perbandingannya? 27. Itu kan kabar gembira Pak. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah dapat 27 pahala itu. Nilainya 27 nilainya. Lamun sorangan hiji nilainya. Bayangkan we, lamun sapoe orang 5 kali sholat berjamaah, kali we 5 ke 27. Kali saminggu, kali sabulan, kali satahun, kali umur kita. Atau muntel atau apa? Muntel pahala di akhirat. Ini kan kabar gembira. Dari siapa? Dari Rasul. Sama ngaji juga. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, kata Rasul. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga, kata Rasul. Itu kata Rasul begitu, Pak. Ini kan kabar gembira buat pencari ilmu gitu. Nggak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak ada perbuatan baik yang Allah sia-siakan. Itu pernyataan Allah dalam firman-Nya. La innallaha la yudi'u ajral muhsini, atau wala yudi'u ajral muhsini. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan sekali. Walaupun sebesar biji zarah kebaikan itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khair yarah. Barang siapa yang beramal baik, beramal soleh, walaupun sebesar biji zarah, Allah akan membalas. Sebaliknya perbuatan buruk pun akan dibalas dengan balasan keburukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan ya? Nah, walaupun dengan senyum, Pak. Jadi kalau Bapak senyum aja untuk membuat gembira orang, itu juga dibalas dengan kebaikan. Tabassumuka ila akhikal muslim laka sodaqoh. Senyumanmu supaya orang bahagia, senang, baginya sodaqoh. Tapi yang nggak boleh senyum sorangan, itu nggak boleh. Seri sorangan, abunano seri wae. Jangan curiga Pak ya. Ya seri wae jelema ya. Masih kalian. Itu bahkan ada hadis begitu bunyinya. La tahkiron. Apa? La tahkiron. Jangan engkau meremehkan. Ya, minal ma'rufi syai'an. Minal itu kebaikan, sesuatu kebaikan. Walau antalqa ahoka biwajin tolqin. Walaupun kebaikan itu hanya menunjukkan muka yang berseri-seri di depan saudaramu. Jangan engkau anggap remeh, kata Rasul begitu. Ya, itu kebaikan. Ketika ada orang dia tit. Nah, kalau naik mobil kan hawanya ngabak wae. Bukan macet Pak ya. Buka pintu senyum. Itu kebaikan. Dia orang mau marah, kita kasih senyum. Bisa nggak gitu Pak ya? Insya Allah nggak jadi marah dia ya. Tapi kalau dibalas dengan marah juga, wah itu kebakaran tuh. Ya, itu kan Rasul mengatakan begitu. Jangan engkau meremehkan, ya, menilai kecil suatu kebaikan, walaupun hanya menunjukkan sikap yang berseri-seri di depan saudaramu. Bapak rahimakumullah, jadi itulah pesan Rasul. Tugas Rasul memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya balasan yang terbaik dunia sampai di akhir. Kemudian misi yang keempat, nadhiro. Apa? Nadhiro. Yaitu Rasul menyampaikan peringatan. Jadi kalau tadi itu basyiro, kabar gembira, ini peringatan. Intinya wahai manusia, jangan kufur kepada Allah, itu inti. Wahai manusia, jangan maksiat dalam hidup. Wahai manusia, jangan ingkar perintah Allah. Wahai manusia, jangan kufur nikmat. Kenapa? Karena perbuatan itu akan ada balasan nanti di akhirat. Berupa apa? Berupa ya siksa, apa ya? Berupa siksa, berupa murka Allah, hilang keberkahan hidup, ya, laknat Allah dan macam-macam. Itu namanya nadhiro, Pak. Peringatan untuk tidak berbuat maksiat. Kan ada tuh dalam surah Al-Bayyinah, Pak ya? Ayat 6 lah, apa? Al-Bayyinah ayat 6, juga surah Toha
ayat 124. Itu contoh. Al-Ghasyiyah juga ayat 2 sampai 7. Jadi kalau kita buka Al-Bayyinah ayat 6, baca ya ayatnya ya, pendek. Innal ladzina kafaru. Nah, ini bagi orang yang beriman nih. Wahai orang-orang yang enggak beriman kepada Allah. Min ahlil kitab. Dari golongan ahli kitab. Wal musyrikin. Dan orang-orang yang musyrik. Fi nari jahannam. Khalidina fiha. Ulaika hum syarul bariyah. Ini kan ancaman itu kan dari Allah kan. Orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, atau kafir lah gitu ya disebutnya, ya, dari ahli kitab dan musyrik, maka bagi mereka tempatnya finari jahannam. Ya tinggal milih aja. Kalau beriman kabar gembira, kalau kufur peringatan ini dari Allah. Basyiron, ini nadhiron itu. Kalau beriman dan beramal soleh akan ada keberkahan, ya. Kalau enggak beriman hilang keberkahan gitu. Nanti lihat surah Toha tadi. Kalau keberkahan ada pada surah Al-A'raf ayat 96 kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan taat kepada Allah, bertakwa, Allah buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini kabar gembira bagi orang beriman dan bertakwa. Dibuka pintu keberkahan. Sementara orang yang nggak beriman, yang ingkar, maka Toha itu ayatnya. Toha ayat 124. Apa bunyi ayatnya? Waman a'rado an zikri. Ini kebalikannya tadi. Fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, kata Allah, dititah iman malah kufur, dititah taat malah ingkar, gitu kira-kira. Kita syukur malah kufur nikmat. Maka kata Allah, bagi mereka adalah kehidupan yang sempit, sumpek semrawut, hatena henteu tenang, jiwana gelisah, hidupnya sumpah. Kalau kita bermaksiat. Kalau bertakwa lapang. Nah, tinggal milih. Jalan sudah jelas. Ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Ini jalan keimanan, jalan kekufuran. Semuanya punya konsekuensi. Maka Allah berikan pilihan pada kita. Man sya'a fal yumin, wa man sya'a fal yakfur, kata Allah. Al-Kahfi itu. Beriman, berimanlah. Kufur, kufurlah, kata Allah. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Kalau beriman, selamat, itu basyiron namanya. Berita gembira. Ya, basyiron. Kalau kufur, maka ada balasan juga, ya, siksa. Itu namanya nadhiro. Ya, berita gembira dan peringatan. Dan tugas Rasul menyampaikan itu pada manusia. Ya, agar manusia itu pada akhirnya tidak mendapatkan siksa dari Allah, mendapatkan kebahagiaan. Artinya basyir. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua yang hadir khususnya, insya Allah golongan yang mubasyirah. Amin. Yang mendapatkan berita gembira dari Allah. Ya, berupa berkah dunia dan juga bahagia akhirat insya Allah. Karena keimanan dan amal soleh kita. Kemudian yang kelima, ini ngebut saja, ya apa namanya, Rasul diutus ke dunia dalam rangka untuk da'iyan ilallah biidnihi. Apa? Untuk supaya beliau mengajak manusia. Tidak boleh berhenti dakwah. Mengajak. Dan mengajak itu tidak boleh bosan, Pak. Ya. Tidak boleh ada istilah pensiun dalam dakwah. Mengajak, ya, kalau kerja mungkin ada batasnya. Di dalam berdakwah tidak boleh ada batas. Karena dakwah adalah tugas kita semua. Itu warisan dari Rasul kita untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena Rasul itu tugasnya adalah mengajak pada kebaikan. Dan tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali mengajak ke jalan Allah. Banyak perbuatan yang baik. Sebaik-baik perbuatan mengajak ke jalan Allah. Dan itu adalah
tugas para rasul. Bapak, tugas para rasul mengajak jalan yang baik. Itu yang kelima, Pak. Ya, tugas rasul da'iyan ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan dirinya, tapi ke jalan Allah. Bapak rahimakumullah, alhamdulillah, ya berkat jasa rasul kan, kita semua juga menjadi orang beriman. Dan yang keenam, bahwa tugas itu adalah menjadi penerang, cahaya yang menerangi. Apa? Cahaya yang menerangi. Sirajam muniro. Coba lihat kalimatnya. Siraj itu cahaya, Pak. Walaupun dalam ungkapan para sastrawan, ya, anta syamsun, anta badrun, betul Pak ya? Anta nurun, fauqa nuri. Jadi kalau syamsun kan ada batasnya, Pak. Iya kan, Pak? Dia terang di siang hari doang. Malam hari udah gelap ya. Ganti dengan bulan. Bulan juga begitu, di malam hari aja. Di siang nggak ada ya. Ya itu ya, yang ada matahari. Tapi kalau siraj itu nggak ada batasnya, nggak ada expirednya, nggak ada waktunya. Siraj, makanya sempat siraj dalam Al-Quran. Itu Al-Ahzab ayat 46. Ya, wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam muniro. Apa Pak? Wasirajam muniro. Jadi Rasul itu diutus sebagai siraj, ya, cahaya yang menerangi hidup umat manusia. Bapak rahimakumullah, alhamdulillah berkat Rasul lah kita tahu siapa Tuhan kita. Dulu manusia menyembah berhala, bahkan mengumpulkan berhala di sekitar Ka'bah. Jumlahnya 365. Yang paling besar 3. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. Apa? Lata, Uzza, dan Manat. Ini paling gede berhalanya, ya, patung. Ya, punya banyak. Ketika Rasul patung Mekah, dihancurkan semua patung. Hancur patung, Bilal suruh naik Ka'bah, ajan. Makanya ada kalau ajan sebut Bilal. Karena yang pertama ajan itu ketika patung Mekah itu Bilal, Pak. Di atas Kak. Setelah patung dihabisi semuanya dihancurkan, Bilal, Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agungkan Allah. Bapak rahimakumullah, itu bagaimana kalau Rasul nggak diutus, ya? Dulu menyembah patung, kumaha ayeuna. Dulu kita pernah mendengar aliran dinamisme dan animisme. Ada dulu ya. SD itu ya. Sejarah. Dulu tuh sejarah itu ada tuh. Apa tuh? Ada tuh ujian, Pak. Apakah dinamisme itu? Animisme, Pak ya? Kalau kita tidak disentuh dengan apa, kerasulan Rasulullah ya, mungkin jangan-jangan masih banyak yang animisme ya, dan dinamisme sekali. Alhamdulillah kita tidak termasuk golongan itu sekali. Itulah jasa Rasul pada kita. Sirajam munir. Atas jasa Rasulullah kita tahu siapa Tuhan kita. Atas jasa Rasul kita juga tercerahkan, berilmu. Dan memang yang pertama turun Iqra, apa? Al-Alaq. Jahalah kan, jahiliyah juga, ya jahiliyah. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau ingat dulu menangis beliau. Sering tertawa dan sering menangis Umar bin Khattab. Tiba-tiba menangis. Tapi tertawa juga. Ditanya, kenapa engkau kok aku lihat sering tertawa, dan menangis? Dia bilang jawabannya, aku ingat dulu sebelum Islam, aku sering membuat Tuhan dari adonan. Adonan diadon, dibuat, aku sembah. Setelah aku lapar, aku makan Tuhanku. Jadi ketawa dia, lucu juga ya gitu. Tapi juga sering menangis beliau. Kenapa menangis? Kenapa dulu aku memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah. Jadi itu menyesal. Ya, kenapa memusuhi Rasulullah? Tetapi alhamdulillah menjadi sahabat yang terdekat ya. Dan dikenang namanya sampai sekarang. Umar bin Khattab Al-Faruq, apa Pak? Al-Faruq. Jadi Rasul itu sering memberikan apresiasi kepada anaknya
atau cucunya ya, kepada juga istrinya dan kepada sahabatnya. Nah sekarang ini orang minim apresiasi. Jangan kita ini pelit mengapresiasi Pak. Kalau kita punya cucu pinter, kasep, soleh, hebat, keren, itu bagus juga. Ya, itu begitu. Sekarang kan banyak orang yang berprestasi nggak diapresiasi kan, ya. Nah, kita harus mengapresiasi. Rasul sih mengapresiasi. Makanya Umar itu sebenarnya Al-Faruq. Apa? Al-Faruq. Utsman Junurain, Hijrain. Itu Utsman. Abu Bakar As-Siddiq. Apa? As-Siddiq. Fatimah Az-Zahra. Betul Pak? Diberikan apresiasi. Khalid Saifullah. Ada Asadullah, pedang Allah. Ada singa padang pasir itu. Nah, itu kan apa namanya apresiasi Rasul pada sahabat. Dan itu berpengaruh sekali dalam kehidupan mereka ya. Dan dikenang sekarang. Nah, kita pun demikianlah. Kalau ke istri apresiasi, ya bisa seperti Rasul pada Aisyah kan, ya Humairah. Jangan kebalikannya ya. Istri dipanggil dengan borokokok, jangan. Rombehan, ngurus tunjung. Nah, itu kayak orang Sunda gitu. Nah, itu nggak boleh Pak ya. Harus diapresiasi gitu. Nah, ini jadi sekarang ini miskin apresiasi kali ya. Apa Pak? Miskin apresiasi. Ada Rasul itu mengapresiasi. Pas kalian kembali ke pesan kita yang keberapa tadi? Yang keenam ya, satu lagi yang kedua. Jadi Rasul itu diutus untuk menyampaikan dakwah. Apa? Yang ketujuh ya tadi. Yang ketujuh terakhir ya. Sirojam muniro. Dia sebagai cahaya yang menerangi hidup kita sekalian. Jadi kita bersyukur ya Allah beri kita petunjuk dan kita juga bersyukur atas jasanya para Rasul yang begitu besar. Dengan Rasulullah kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan Rasul kita tahu cara membersihkan dari najis. Ya. Dengan Rasul kita tahu membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Betul Pak? Cara mandi yang profesional itu Rasul ajarkan kepada kita. Berkat jasa Rasul kita tahu bagaimana bersin yang baik itu. Bersin yang beradab. Jangankan bersin Pak. Nguap aja Rasul mencontohkan kepada kita. Kalau kalian menguap, tutuplah mulut kalian kata Rasul. Hah? Jangan sengaja ya. Nguap malah di hadapan batur. Gitu. Itu nguap, bayangin. Ya, itu Rasul mencontohkan. Kalau masuk WC mulai kaki kiri kata Rasul. Itu kan tuntunan Rasul, Pak. Diberikan pada kita bagaimana masuk WC, baca zikir, ya jangan lupa zikir masuk WC. Di situ banyak setannya, banyak jinnya di WC itu, ya. Maka jangan salah juga zikirnya. Ini salah zikirnya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Akhirnya tidur di kamar mandi kan. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khubaith. Di dalam wasiat bagaimana? Tidak boleh bercakap-cakap. Kemudian nyanyi-nyanyi. Sambil nyanyi, sambil nongkrong, sambil ngarokok, sambil nyanyi. Nggak boleh juga. Udah aja ya. Manteng aja khusyuk gitu. Untuk kerjakan. Nanti ada bab istinja. Kita akan bahas kan pada bab istinja. Ini masuk sebenarnya istinja dan najis kemarin kan. Rasul beri kepada kita. Apa yang tidak Rasul tuntun pada kita? Sirojam munir. Akan cara kita berhubungan dengan istri. Ya, bagaimana menyikapi anak, tetangga, masyarakat.